Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi BPI Pak Mahisa untuk hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Kisah teladan Rasulullah. Yuk meneladani akhlak Rasulullah. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutamima solihal akhlak." Sungguh aku diutus menjadi Rasul tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang soleh, yang baik. Pada sebagian riwayat, liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sikap, perilaku, dan kebiasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sering dijadikan contoh yang baik bagi umatnya. Seperti yang kita ketahui, segala hal atau ketentuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan sunnah Nabi. Apabila kita menjalankannya, maka Anda akan mendapatkan pahala. Jika tidak menjalankan sunnah Nabi, maka Anda pun tidak akan berdosa. Amalan-amalan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW harus diteladani oleh umat muslim. Jika kita mengamalkan kebiasaan Rasulullah SAW, kehidupan kita akan menjadi lebih baik dan bermakna. Selain mendapatkan amal kebaikan, meneladani kebiasaan Nabi Muhammad juga mendatangkan rizki dan menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Berikut ini adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW dalam kesehariannya yang bisa Anda teladani. Pertama, jujur dan amanah. Kejujuran merupakan salah satu sifat teladan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sifat tauladan yang satu ini harus melekat di hati semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun Nabi Muhammad SAW berada, beliau tidak pernah berbohong sekalipun. Di masa muda, jauh sebelum beliau sebagai nabi, para pemuka Arab telah mengakui kejujuran Rasulullah SAW dan menyebutnya sebagai Al-Amin. Hal itu dapat kita jumpai dalam peristiwa pemugaran Ka'bah. Suku-suku berselisih tentang siapa yang paling berhak memindahkan Hajar Aswad, sampai akhirnya diambil kesimpulan bahwa siapa yang datang paling pertama keesokan harinya, maka apapun keputusannya itulah yang akan diterima. Keesokan harinya ternyata yang datang pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka yang melihat Rasulullah SAW yang datang pertama, mereka langsung mengatakan, "Hadzal amin." Ini adalah orang yang jujur. Kita senang karena orangnya adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam pelaksanaannya, Nabi Muhammad SAW tidak egois, melainkan beliau menyuruh untuk membawa sehelai kain, yang mana setiap pemuka suku masing-masing memegang setiap sudut kain dan mengangkat Hajar Aswad secara bersama-sama. Contoh lain, saat Anda berjualan, pasti pembeli akan menanyakan hal-hal seputar spesifikasi barang tersebut, apakah masuk dalam kriteria mereka atau tidak. Jika Anda berbohong, misal mengatakan bawang KW sebagai asli, pasti membuat pembeli Anda merasa kecewa. Kejujuran menjadi kunci dari kesuksesan untuk menggapai apapun. Jika seseorang tidak jujur dalam mengatakan kebenaran pada seseorang, maka dosa yang besar akan menantinya. 2. Takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW selalu patuh dan taat kepadanya. Beliau selalu mengingat Allah sebelum melakukan tindakan apapun, sehingga kebiasaan ini akan mencegah kita dari perbuatan dosa. Nabi Muhammad SAW tidak pernah lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari beliau terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya panutan bagi umatnya. Salat menjadi salah satu kunci ibadah yang wajib dijalankan umat Islam untuk menuju ke surga Allah. Nabi Muhammad SAW mencontohkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umatnya sebagai sarana berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang ada pada Nabi Muhammad SAW selanjutnya adalah bagaimana dirinya dalam menjalankan hidup sehari-harinya. Yang diutamakan bukanlah
kehidupan dunia semata, melainkan kehidupan akhirat sebagai tolak ukur di kehidupan akhir nanti. Baginya kehidupan di dunia hanyalah sementara, berbeda ketika hidup di akhirat yang nantinya akan kekal selamanya. 3. Rendah hati. Nabi Muhammad SAW yang harus Anda ikuti adalah rendah hati. Apapun yang menjadi keunggulan diri Anda sebaiknya digunakan untuk hal yang bermanfaat dan tidak digunakan untuk menyombongkan disertai maksud merendahkan orang lain. Sementara di tengah-tengah Jazirah Arabia ada seorang laki-laki yang jauh menitik ketinggian kemuliaannya dibanding Raja Persia ini, menyambut manusia dengan kerendahan hatinya. Dialah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW menemui masyarakat umum, menyalami tangan-tangan mereka. Beliau tidak melepaskan jabatnya hingga orang-orang lebih dulu mengurai tangan mereka. Hal itu beliau lakukan walaupun seorang Arab desa, Arab Baduy. Beliau tidak palingkan pandangan wajahnya hingga orang terlebih dahulu mengalihkan tatapnya. Beliau tidak menjulurkan kaki kala duduk-duduk bersama-sama. Demikian kata Anas bin Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya selalu bersikap sopan dan santun terhadap orang lain. Beliau selalu menyapa orang yang lebih tua ketika sedang berjalan di depannya. Bahkan ketika beliau bertindak pun sangat lemah lembut, terutama saat berbicara. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, yang artinya, ada seorang anak perempuan di kota Madinah. Ia menggapai tangan Rasulullah SAW lalu menggandengnya, menarik kemana saja yang ia inginkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mengerjakan pekerjaan rumah. Dari Aisyah, ia pernah ditanya apa yang dilakukan Rasulullah SAW di rumah. Aisyah radhiyallahu an menjawab, beliau menjahit pakaiannya sendiri, memperbaiki sendalnya, dan mengerjakan segala apa yang layaknya para suami lakukan di dalam rumah. Hadis riwayat Ahmad. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang memiliki banyak kelebihan, tetapi beliau tidak sombong dengan kelebihan yang dimilikinya. Kesombongan menjadikan kehidupan Anda jauh dari rasa syukur dan mematikan hati nurani. Apabila dalam kehidupan akhirat nantinya, pastinya kita diminta untuk mempertanggungjawabkan segala kelebihan yang diberikan kepada kita di dunia, baik itu kelebihan harta maupun kelebihan ilmu. 5. Berdoa sebelum melakukan apapun. Apakah Anda selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun? Tidak semuanya pasti. Ada hal yang terlewatkan terutama saat sedang terburu-buru. Doa merupakan harapan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala aktivitas yang dilakukan mendapatkan ridho darinya. Tanpa berdoa maka hasilnya kurang berkah. Begitu juga dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, beliau selalu berdoa sebelum melakukan tindakan apapun. Seperti halnya ketika beliau ingin makan, maka beliau berdoa terlebih dahulu dan baru memakan makanan yang sudah disediakan. Setelah itu Nabi Muhammad SAW juga akan membacakan doa setelah makan sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan. 6. Menghormati kedua orang tua. Ridho orang tua merupakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Murka orang tua juga merupakan murka Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi Muhammad SAW yang tidak memiliki kedua orang tua di saat sudah besar, beliau tetap mengajarkan kepada umatnya supaya menghormati orang tua. Bentuk menghormati kedua orang tua ada banyak hal yang bisa Anda lakukan. Misalnya ketika masuk ke rumah, Anda mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua, merawat orang tua ketika sakit dengan sepenuh hati, dan lain-lain. Dengan begitu, kehidupan Anda akan menjadi lebih baik. 7. Mempunyai akhlak yang bagus. Hal lain yang harus Anda pelajari dari Nabi Muhammad SAW adalah akhlaknya yang baik. Apalagi seperti yang sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang saat itu berada pada masa-masa kebodohan. Selain moral yang rusak, akidah pun juga menyimpang jauh dari kebenaran. Bahkan terdapat hadis dari Nabi Muhammad yang inti dari hadis tersebut yaitu orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang mempunyai akhlak yang baik, bahkan ditegaskan dengan kata paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik terdapat di semua elemen yang ada di dunia ini, mulai dari menjaga lisan supaya tidak menyakiti hati orang lain, berhati-hati dalam bertindak, menyenangkan orang lain, dan sebagainya. 8.
makan menggunakan tangan kanan. Jika kamu ingin mulai membiasakan diri untuk menerapkan sedikit demi sedikit yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka kamu harus melakukan hal yang sangat sepele ini. Kamu harus makan menggunakan tangan kanan, tidak hanya makan saja namun juga minum. Karena memang itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya makan dengan tangan kanan saja, namun Rasulullah juga sangat berhati-hati dalam makan. Beliau menggunakan suapan yang kecil dan berusaha menjaga makanan supaya tidak ada yang terjatuh. Dari situ saja pasti kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu sebisa mungkin jangan menyisakan makanan. Untuk memudahkannya, kamu harus mengambil makanan secukupnya saja dan jangan berlebihan. 9. Tidak berlebihan dalam marah. Saat kamu sedang marah, pastinya kamu akan merasa sangat jengkel, apalagi kita sebagai manusia biasa. Nah, sebenarnya jika kamu ingin mengikuti sifat dari Nabi Muhammad SAW, kamu harus bisa menjaga diri dari yang namanya marah. Berlebihan karena Rasulullah tidak akan marah jika tidak ada penyebabnya. Kemarahan Rasul sendiri juga merupakan sebuah kebenaran, karena biasanya disebabkan oleh perkara yang tidak diharapkannya. Entah menyalahi dari kebenaran maupun menyimpang dari ajaran agama itu sendiri. Selain itu, Nabi Muhammad SAW saat marah tidaklah berkata kasar seperti kebanyakan manusia saat ini. Namun sebaliknya, beliau malah mendoakan orang yang sedang dimarahinya, dan itulah akhlak yang sangat terpuji. 10. Menerapkan adab tidur. Rasulullah selalu berdoa terlebih dahulu sebelum tidur, dan saat hendak tidur pun Rasulullah meletakkan tangan kanannya menjadi di bawah pipi sebelah kanan, alias tidurnya Nabi miring ke kanan. Selain itu, saat beliau bangun tidur tidaklah langsung melakukan pekerjaan, namun beliau juga membaca doa selepas bangun tidur. Hal ini pastinya bisa kamu terapkan dengan mudah mulai hari ini untuk menjaga adab tidur kita, karena Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan bagaimana tidur beliau, dan pastinya sangat bagus untuk kita contoh saat ini. Banyak sekali kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang pastinya tidak akan muat untuk disebutkan satu persatu pada artikel kali ini. Namun dari beberapa hal di atas saja sudah bisa kamu terapkan secara bertahap. Namun pastinya kamu saat menerapkannya jangan lupa untuk tetap istiqomah, karena yang istiqomah lah yang akan mendapatkan kemenangan. Oleh sebab itu, kamu harus bisa merasakan kenikmatan saat mulai mengikuti kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Itulah beberapa keteladanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, di mana Anda harus mengikuti ajaran yang dicontohkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, kehidupan Anda menjadi lebih baik. Demikianlah materi BPI kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah teladan Rasulullah SAW. Sekian dari Pak Maisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.